Kembali lagi di Ruang Zaki. Saya agak terkejut mendengar sebuah berita tentang kakak senior kita semua, mentor pergerakan di Indonesia, Mas Budiman Sujatmiko. Dengan ini saya tidak lagi berpartai dan belum terpikir untuk berpartai lagi, mungkin untuk jangka waktu yang lama, karena meskipun tidak berpartai tentu saja saya berorganisasi dan membangun organisasi. Saya akan konsentrasi mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu, dan juga relawan Persatuan Nasional yang akan kita deklarasikan di berbagai kota, dan sudah kita deklarasikan juga untuk memastikan bahwa kita melangkah ke depan dengan visi yang jelas, dengan strategi yang jelas, dan keyakinan politik yang tidak berubah untuk kebebasan, keadilan, dan kemajuan Indonesia ke depan sebagai panggilan sejarah dalam sisa hidup saya. Saya kira itu. Buat saya, beliau adalah mentor dalam gerakan membangun desa. Saya lulus dari UGM, satu alma mater dengan beliau di tahun 2012, merintis membangun kampung halaman di Kabupaten Sumedang. Mas Budiman pernah bermain ke yayasan saya di Sumedang, Rumah Imperium. Dia singgah, dia istirahat, tidur di sana, dan saya mengamati bagaimana kemudian saya bersama dalam perjalanan dari mulai menjemput beliau di perumahan anggota DPR RI di Kalibata. Ya, rumah yang cukup sederhana, dan bagaimana beliau mengenakan pakaian, alat-alat yang dia bawa sangat sederhana. Dengan kemeja putihnya, celana bahan hitamnya, ya, tasnya yang bahkan saya lihat sudah begitu lusuh, ya. Dan ketika kita makan masakan Sunda di Sumedang, ya, karena kita sudah nggak kuat menahan lapar, lalu beliau izin mencari warung untuk beli rokok dan sebagainya. Sangat sederhana sekali. Seorang marhen yang menurut saya, ya, dalam kutipan Bung Karno, yang justru dipecat oleh PDIP. Sangat disayangkan. Beliau begitu cinta terhadap gerakan membangun desa. Kalau kita lihat dari buku yang ditulis oleh Mas Budiman, Anak-anak Revolusi, jilid 1 dan jilid 2, itu menggambarkan bagaimana ada satu pertemuan dengan orang UGM pada saat itu di kantin Visipol, membahas mengenai bagaimana gagasan yang ingin dibawa di DPR RI, yaitu membawa rancangan undang-undang desa. Adi Sujito salah satu teman berpikir dari Mas Budiman, sehingga lahirlah undang-undang desa. Di masa Presiden Jokowi di termin pertama, saya sudah berharap sekali Mas Budiman ini adalah Menteri Desa yang kemudian bisa melarutkan idealisme yang dia punya. Tapi itu tidak kunjung tiba sampai 2 periode, ya, kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi tidak pernah saya melihat nama Mas Budiman yang selalu tampil di TV, menjadi juru bicara Presiden Jokowi, berjuang habis-habisan, tapi tidak pernah namanya masuk dalam kabinet. Kita sebagai adik-adik pergerakannya tentu saja punya harapan besar melihat seorang Mas Budiman dengan kapasitas yang luar biasa, itu sudah sangat pantas untuk kemudian ada di tempat yang tepat, di tempat yang membuatnya bahagia, di tempat yang bisa berkoneksi dengan idealismenya, Kementerian Desa. Tetapi saya pikir jalan pergerakan Mas Budiman itu tidak akan terhenti. Masih banyak ide-ide beliau yang kemudian akan terus kita temukan. Siapapun kemudian calon presiden yang dipilih oleh Mas Budiman, tentu saja yang kita nantikan adalah kemurnian berpikir dan idealismenya yang terus dibawa dan digendong untuk bisa membuat desa-desa di Indonesia itu akan semakin maju dan menopang kekuatan bangsa Indonesia ke depannya. Mas Budiman terus semangat dimanapun nanti Mas Budiman akan bergerak,
dengan partai politik apapun. Semoga Mas Budiman yang dulu dan sekarang dan ke depan akan tetap sama membangun desa-desa di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.